Oke, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, hari ini mata kuliah kita perpajakan kembali ketemu dalam online ya, secara online. Jadi walaupun dengan online, saya mohon tetap fokus ya untuk memperhatikan penjelasan materi yang nantinya akan saya sampaikan. Hari ini kita akan membahas materi kita tentang pasal 22 ya. Pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas pasal 21. Beberapa hal yang disampaikan mungkin tidak terlalu maksimal karena pasal 21 itu banyak sekali juga ya objek-objek yang dikenai pasal 21. Jadi yang saya sampaikan ada beberapa hal ya, sebagian dari pasal 21, dan hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang pasal 22 ya. Saya akan share screen-nya. Oke, mungkin di modul yang kalian miliki, situ sudah ada materi yang berkenaan dengan pasal 21. Ya. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang berupa pasal 22 ya, maksud saya 22. Untuk pasal 21 kemarin, saya harap nanti dipelajari lebih lanjut, didalamin ya, sering dilihat contoh-contoh kasusnya ya. Karena untuk memahami secara cepat mungkin agak butuh waktu gitu kan, jadi harus diulang-ulang ya. Oke, kita masuk ke pasal 22. Kelihatan share screen-nya? Iya, bisa, Pak. Ada ya? Ada ya? Oke. Pajak pasal 22 ini merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh yang pertama yang banyak berhubungan pasal 22 ini adalah bendaharaan pemerintah, baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai aktivitasnya yang berhubungan dengan yang dilakukan oleh badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun badan swasta, ya, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Ya. Untuk dua kelompok besar ini, saya nanti akan lebih banyak fokus berhubungan dengan pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharaan pemerintah. Ya. Bendaharaan pemerintah ini artinya kegiatan transaksinya itu menggunakan uang negara, ya, apakah uang APBN maupun APBD gitu kan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan transaksi yang menggunakan uang negara itu nanti akan terikat dengan namanya pasal 22 ya. Tetapi nanti ada juga syaratnya, suatu transaksi itu dikenai dengan pasal 222 ya. Berhubungan dengan transaksi tadi, transaksi ini adalah dalam hal penyediaan atau pembelian barang ya. Di dalam pasal 22 ada dua kelompok barang ya. Yang pertama ada namanya barang kena pajak, yang kedua ada namanya barang non barang kena pajak ya. Barang kena pajak, jadi ini artinya barang ini sudah di dalamnya itu terdapat include PPN ya. Berapa nilai PPN? 10%, Pak. 10%. Oke, betul ya. Nah, ini ada info terbaru, ada perubahan nanti di tahun 2022 ya. Itu akan terjadi kenaikan PPN ya. Yang selama ini berlaku 10% sudah cukup lama ya. Ke depan itu ternyata sedikit ada perubahan ya. Kalau nggak salah nanti di 2022 itu naik jadi 11% untuk PPN ya. Kemarin sudah diketok palu
bulan Oktober ya. Jadi sudah mulai berlaku nanti 11% berhubungan dengan PPN gitu ya. Oke. Kemudian non barang BKP, yaitu barang yang belum termasuk PPN. Jadi secara garis besar barang-barang yang ada di kita ini ya itu rata-rata merupakan barang kena pajak ya. Hanya sebagian kecil yang barang-barang tidak kena pajak ya, contohnya barang sembako ya. Barang sembako itu kemungkinan tidak kena pajak gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada? Iqbal menanyakan, Bang? Belum, Pak. Cukup ya? Nah. Indri, mau tanya Indri? Ya, Pak. Enggak ya. Oke. Jadi nanti dalam pasal 22 ini kita akan berhubungan nanti dengan barang ya, barang ya, transaksi pembelian berhubungan dengan barang kena pajak dan non barang kena pajak ya. Jadi ada istilah BKP dan non BKP ya. Untuk transaksi yang dilakukan oleh bendahara pemerintah ini ya, ada tarifnya ya, besaran tarifnya dari pasal 22 ini adalah 1,5%. Ya. Jadi 1,5% kali dengan dasar pengenaan pajak. Jadi kalau pajak penghasilan kemarin untuk pasal 21 ya, pasal 21 kemarin ada beberapa tahap ya, ada 5%, 15%, 25 dan 30% ya. Dikali dengan PKP, penghasilan kena pajak. Nah, dalam pasal 22 ini nilai tarifnya ada beberapa tarif sih, kalau yang berhubungan dengan pemerintah ini nanti 1,5% ya. Kali dengan dasar pengenaan pajak DPP. DPP ya, DPP. Jadi kegiatan untuk pasal 22 ada bagian transaksi yang tidak dikenakan pasal 22 atau pengecualian ya. Pengecualian di sini yang pertama adalah jika pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak tadi atau bendahara pemerintah itu jumlahnya paling banyak 2 juta ya, dan bukan pembayaran dipecah-pecah. Sini artinya kalau kita transaksi penjualannya itu atau pembelian barang ya, kalau kita sebagai bendahara pemerintah pembelian barangnya itu di bawah 2 juta atau pas 2 juta itu tidak kena pajak. Ya, misalnya bendahara pemerintah misalnya dinas ya, suatu dinas misalnya ya. Nah, dinas misalnya dinas pendidikan ya. Dinas pendidikan membeli alat-alat tulis kantor ya untuk kebutuhan kantor senilai 1.500.000 ya. Jadi kalau nilainya 1.500.000 maka dia tidak terkena pasal 222. Tetapi kalau dia belinya nanti di atas 2 juta baru kena pasal 222 ya. Itu berhubungan dengan bendahara pemerintah. Tapi selain bendahara pemerintah, berhubungan dengan BUMN juga kan milik pemerintah. Ya. Ini pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak tadi, jumlahnya paling banyak 10 juta, gitu ya. Dan bukan pembayaran dipecah-pecah. Ya. Jadi kalau di pemerintahan, misalnya dinas pendidikan belanja 1 juta, 2,5 juta kena pajak, ya. Kalau di BUMN, ya, misalnya BNA nih, BTN nih, Bank BTN, ya. Bank BTN belanja 8 juta, maka dia tidak kena pajak pasal 22. Tapi kalau dia sudah melebihi 10 juta, maka dikenakan pajak pasal 222. Oke, sampai sini paham? Jadi ini sama batasannya nih, kalau kita di pasal 21 kemarin namanya batasan ini PTKP. Ya, nah ini PTKP-nya di sini kalau bendahara pemerintah 2 juta. Kalau BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu 10 juta. Ya, mungkin kalau kita mau samakan ya di pasal 21 seperti PTKP. PTKP kan 54 juta ya, 1 tahun. Penghasilan orang di bawah 54 juta ya tidak kena pajak. Nah, begitu juga berhubungan dengan pasal 22, bendaharawan pemerintah atau BUMN yang menggunakan uang negara di dalam belanjanya itu ada batasannya, harus di atas 2 juta dan di atas 10 juta untuk BUMN baru kena pajak ya. Paham? Ada yang bertanyakan? Weni?
Halo Weni. Tidak, Bapak, skip. Oke. Oh, ngantuk lah, Pak. Iya, ngantuk ya, Sian ya. Pak Pebi? Pas, Pak. Pas ya. Oke. Ya. Nah, saya mau tanya kalau tidak bertanya. Di sini kan dikatakan paling banyak 2 juta dan bukan pembayaran yang dipecah-pecah. Ya, karena Anda tidak tanya, saya mau tanya kalian ya. Apa maksudnya bukan pembayaran yang dipecah-pecah? Ya. Apa maksudnya kira-kira? Pembayaran yang nilainya 2 juta, Pak. Enggak Hah? beli barangnya satu yang harganya 2 juta, Pak. Gimana, Gibal? Maksudnya? Maksudnya itu apa? Beli barang yang beli satu barang yang harganya 2 juta, enggak pecah-pecah, Pak. Yang enggak gabung-gabung. Oh, gak gabung-gabung. Oke. Ya. Jadi mungkin ya seperti ini, mungkin ya maksudnya gini ya, baca-baca itu memang dia diboleh dalam satu nota ya atau satu faktur ya untuk beberapa item barang. Misalnya alat tulis kantor ya. Alat tulis kantor kan banyak macamnya ya. Apakah dia pena, buku misalnya itu kan dalam satu faktur gitu kan. Dalam satu transaksi. Jadi sebenarnya di sini juga karena self assessment system ya diberi kewenangan oleh negara kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri gitu kan atau ya melaporkan sendiri ya. Artinya sebenarnya ya bisa juga tidak dikenakan pajak ya. Misalnya dia belanja 3 juta nih. Kalau 3 juta berarti kan kalau dalam satu faktur 3 juta berarti sudah pasti kena pasal 22. Ya, yang tarifnya tadi 1,5%. Bisa saja untuk menghindari pasal 22 ini ya, misalnya pihak-pihak toko nggak mau kena pasal 22 ya. Karena pasal 22 ini yang bayar adalah penjual ya. Bentar. Yang bayar penjual ya. Jadi untuk menghindarinya itu bisa dilakukan dengan dipecah tadi 1,5 juta, 1,5 juta ya, dibagi-bagi. Ya, tapi itu bisa dilakukan ya, tetapi di sini diharapkan ya pemerintah ya mengharapkan jangan aturannya itu tidak boleh dipecah-pecah. Jadi misalnya tadi beli alat tulis kantornya, beli buku ya, beli kertas HPS ya, berapa rim gitu kan. Kemudian beli tinta komputer dan lain-lain, totalnya tadi akhirnya dipecah gitu kan, jadi 2 faktur, satunya 1,5 juta, satunya 1,5 juta ya, jadi 2 faktur 3 juta. Nah, itu tidak kena pajak ya. Nah, tapi kalau memang dalam satu waktu transaksi itu dan satu suppliernya itu biasanya digabung 3 juta langsung digabung dalam satu faktur itu kan pembelanjaannya. Ya, itu maksudnya tidak pecah ya. Artinya bisa kalau wajib pajaknya itu mau memecahkannya, tapi tidak dianjurkan. Ya. Apalagi dalam satu waktu ya, satu toko gitu kan, ya, sudah pasti gitu kan. Nah, kalau beda toko ya pasti pecah gitu kan. Oke. Selanjutnya ya. Berhubungan dengan DPP tadi ya. Bentar, ini mana balik ini? DPP ya, DPP itu ada 2 macam ya. Banyak main klik-klik ini. DPP ada 2 macam ya. Yang pertama adalah DPP sama dengan nilai kontrak. Ya. Ini untuk kategori non barang kena pajak. Ya. Jadi karena 2 jenis barang tadi ada BKP, ada non BKP, maka ada perbedaan di dalam penghitungan, cara menghitungnya. Ya. Jika barang itu BKP dan barang non BKP, cara perhitungnya berbeda. Ya. Nah, rumusnya hampir sama ya. Yang pertama tadi DPP-nya sama dengan nilai kontrak. Ya. Ini kategori non barang kena pajak. Non barang kena pajak. Non barang saja artinya barang yang tidak kena pajak, misalnya sembako. Jadi kalau sembako itu misalnya transaksinya 4 juta, maka DPP-nya itulah 4 juta. Ya. Jadi 4 juta kali 1,5% langsung menghasilkan nilai PPh pasal 222. Ya.
Kemudian ada yang berhubungan kalau dia jenis barangnya itu kategori barang kena pajak tadi adalah di situ include nilai PPN 10%. Ya. Maka untuk mencari pasal PPh pasal 22-nya, nilai PPN-nya itu harus kita keluarkan dulu. Ya, untuk nilai PPN-nya nilai dikeluarkan dulu agar tidak terjadi perhitungan ganda terhadap beban pajaknya. Ya, sehingga dikeluarkan itulah namanya dicari namanya DPP dasar pengenaan pajak. Bagaimana cara mencarinya? Rumusnya adalah 100 dibagi 110 kali dengan nilai kontrak. Ya. Misalnya tadi nilai kontraknya 4 juta, membeli alat-alat tulis kantor, alat tulis kantor itu merupakan barang kena pajak, maka kita harus cari DPP-nya dulu. DPP-nya 100 dibagi 110 kali dengan 4 juta. Ketemu nilainya, baru kita kali dengan 1,5%. Ya, baru ketemu namanya pasal 22-nya. Nah, ini rumusnya 100 pasal 10 ya. Kalau sekarang ke depan nanti ada perubahan PPN-nya jadi 11%, maka rumusnya ini akan berubah menjadi 111 ya. Kalau dia PPN-nya 12%, berarti menjadi 112 ya. Nah, jadi ini menyesuaikan ya, rumusnya di bawah ini menyesuaikan tergantung nilai PPN-nya. Kalau sekarang masih 10%, berarti 110. Jadi ini ya, dalam menghitung pasal 22 berhubungan dengan penggunaan uang negara yang dilakukan oleh instansi pemerintah, institusi pemerintah, ya, maupun BUMN, itu dikenakan pasal 222. Ya. Jadi negara itu semakin dia banyak belanja, semakin banyak dia berhubungan dengan pasal 222, menyetor lagi kepada kas negara, pasal 22-nya. Nah, oke. Ini kita lihat contoh untuk mencari nilai PPN, menghitung PPN dan nilai non BKP di dalam barang kena pajak ya. PPN itu diperoleh dari nilai kontrak dibagi 11. Jadi non barang kena pajak itu barang kena pajak dikurangi dengan PPN. Ya, kita ambil contoh saja di sini, misalnya barang kena pajaknya 11 juta. Ya. Berarti di sini namanya barang kena pajak, di situ include 10% nilai PPN-nya. Berapa nilai PPN di dalam barang kena pajak 11 juta ini? Maka mencarinya adalah mencari nilai. Jadi kalau dia sudah dikeluarkan dari BKP, nilai PPN-nya sudah dikeluarkan dari barang kena pajak, maka dia berubah menjadi non BKP. Ya, non BKP ya. PPN-nya 11 juta karena nilai kontrak 11 juta dibagi 11 ya rumusnya dapatnya 1 juta. Jadi berapa nilai non BKP-nya dalam barang kena pajak 11 juta tadi adalah 10 juta. Diperoleh dari 11 juta dikurangi 1 juta. Ya. Nah, ini untuk mencari PPN-nya ya. Jadi ini rumusnya nilai kontrak dibagi 11. Setelah itu baru nilainya dikurangi dengan PPN-nya. Ya, jadi dari nilai BKP 11 juta itu include PPN-nya adalah 1 juta. PPN-nya ada 1 juta di dalam barang kena pajak 11 juta. Oke ya, next ya. Nah, ini contoh lagi kasus. Nah, misalnya ya. Contoh kasus pemungutan pasal 22 untuk DPP sama dengan nilai kontrak. Kalau DPP sama dengan nilai kontrak berarti itu kategori barang kena non barang kena pajak ya atau non BKP. Contoh ya. Pada tanggal 15 Desember 2018, Toko Makmur Indah melakukan pengadaan beras ya. Nah, beras termasuk kategori non BKP, barang yang tidak kena pajak ya. Dengan nilai 3 juta kepada RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang. Dari soal ini ditanya berapa nilai PPh pasal 22-nya ya, berapa PPh pasal 22-nya. Cara menjawabnya ya langsung gitu ya. Dengan tarifnya 1,5% dikali 3 juta. Dapat 45.000. Nah, sudah selesai kan? Lebih gampang ya, pasal 22 lebih gampang daripada pasal 21. Nah, cuman di sini kita harus kita harus tahu ini barang kena pajak atau non barang kena pajak. Ya, nah, ini contohnya di sini adalah non BKP.
non BKP atau barang yang tidak kena pajak, maka nilai kontraknya itu langsung kali dengan 1,5%. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Jelas. Oke, Jelas. ada yang mau tanyakan? Zia? Halo Zia. Ya Pak. Ya, mana wajahmu hilang? Ridwan? Halo Ridwan. Ahmad Padilla? Ya Pak. Ahmad Padilla beberapa hari ini tidak masuk kayaknya. Iya Pak. Juliana, sehat Juliana? Oke, Rosika? Iya, Pak. Mana Rosika? Oi, Pak. Oh. Oke, saya lihat dulu. Rizky? Iya, Pak. Halo, Pak. Oh, mana wajahnya nih? Pak, belum pakai jilbab, Pak. Oh. Ridwan, mana Ridwan tadi? Ridwan. Oh. Abdullah baru masuk Abdullah. Oke, cek nih, nanti orangnya tidak ada ya. Si Pebi ini kok wajahnya Rizky? Hah? Oke, sampai sini cukup ya? Paham ya? Oke, contoh selanjutnya. Masih ada nggak ya? Nah, ini contoh yang kedua ya. Pada tanggal, oke maaf, saya ulangi lagi di sini ya. Berkenaan dengan kan kewajiban dalam perpajakan itu kita hitung, setelah hitung kita setor, ya. Kemudian juga kalau kita manual ada kewajiban lapor, ya. Jadi dalam pasal 22 ini ketika transaksinya 15 Desember, ya, PT Makmur melakukan ini ya. Ketika terjadi pembayaran 15 Desember, maka itu harus segera di store. Ya, di store. Jadi kalau 15 Desember terjadi transaksi ya harus segera store paling lambat ya mungkin besoknya ya. Sehingga kadang-kadang memang transaksinya hari ini tanggalnya mundur gitu kan. Karena ada sempat ya, karena berdasarkan aturan kalau sudah terjadi pembayaran hari ini maka harus segera di store ya. Di store kepada siapa? Pada negara ya. Oke, jadi pertanyaannya kalau pasal 22 ini siapa yang menyetor? Siapa yang menyetor? Fitri? Saya mau tanya Fitri nih, Fitri Sandika. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kalau di total ini siapa yang mempunyai kewajiban menyetor pasal 22-nya? Toko Makmur Indah. Toko Makmur Indah. Oke, saya tanya. Kalau Pak Febri, kewajiban menyetornya siapa nih di soal ini? Kewajibannya yang bersangkutan, Pak. Hah? Makmur Indah ya? Oke, saya tanya lagi. Iya, Weni. Mana Weni? Apa, Pak? Nah, di soal ini siapa kewajiban untuk menyetor? Pasal 22 ini. Nyetor kemana lu, Pak? Aku teko, Pak. Aku bilang, Pak, aku di online ku ngelek utekku, Pak. Like, itu jawab ya. Ahmad Padilla. Siapa yang punya kewajiban untuk menyetor ini? Halo, mana Ahmad Padilla ini? Ya Pak. Kewajiban yang menyetor siapa? Di soal kasus satu ini. Oh, ya rumah sakit. Hah? Ahmad? Ya Pak, ya Pak. Iya. Siapa yang kewajiban menyetornya di kasus ini? Toko Makmur Pak, Makmur Indah Toko Pak. Makmur. Oke. Oke, berarti semuanya belum paham gitu ya. Oke. Jadi kalau pasal 22 ya. Tadi kan sudah dikatakan di awal, yang mempunyai kewajiban sebagai pemungut itu adalah bendaharawan pemerintah. Ya. Bendaharawan pemerintah. Ya, misal di
Oh, ngeheng deh. Bendaharawan pemerintah. Halo. Ya. Bendaharawan pemerintah. Jadi transaksi ini ya, toko makmur menjual beras kepada RSUD. RSUD ini merupakan instansi pemerintah ya, menggunakan uang negara ya, menggunakan uang negara. Jadi ketika toko makmur ini menjual, kewajibannya ada di RSUD untuk memungut pasal 22 ini ya. Nah, jadi kewajiban memungutnya adalah RSUD. Berapa besar yang dipungut? 45.000. Setelah dipungut, nanti disetor ke kas negara. Yang menyetor tadi memungutnya RSUD, yang menyetornya juga RSUD. Store paling lambat tanggal berapa? Tanggal 15 ini. Jadi kalau transaksi 15, melaporkannya bisa bulan depan. Ini bulan Januari, sebelum tanggal 15 Januari 2019 misalnya kan. Dan nilai yang disetorkan kepada pada toko makmur ini tidak bulat lagi 3 juta, tetapi 3 juta dikurangi dengan 45.000. Ya, jadi tidak utuh lagi 3 juta, tapi sudah dikurangi 45.000, berarti tinggal 2 juta berapa? 2.955.000 ya. Kemudian bukti setornya baru dikasih ke toko Makmur Indah ini. Ya, bukti setornya sebagai kredit pajak untuk toko makmur nanti ketika dia menyusun SPT tahunan. Ya. Jadi kalau suatu toko itu atau CP atau tempat usaha banyak berhubungan dengan pemerintah, ya, menjual dengan pemerintah, di situ banyak kredit pajak nanti yang bisa digunakan untuk diklaim nanti di perhitungan SPT tahunannya untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan dari penghasilan suatu usaha ini. Ya. Ini untuk berhubungan dengan pasal 22. Begitu ya. Jadi bukan toko makmur ini yang menyetor, tapi RSUD-nya sebagai bendaharawan pemerintah. Ya. Oke. Nah, jadi kembali ke soal nomor 2. Pada tanggal 20 Desember 2018, CP Obama melakukan pengadaan cetakan rekam medis atau cetakan rekam medis. Jadi ini mungkin toko Obama ini merupakan perusahaan atau usahanya adalah percetakan. Ya, di sini dia nyetak rekam medis yang dijual kepada RSUD atau merupakan pesanan dari Depati Hamzah Pangkal Pinang. Rekam medis dikategorikan barang kena pajak. Ya, di situ ada include 10%-nya. Pertanyaannya berapa nilai PPN-nya dan berapa nilai pasal 22-nya. Ya, jadi dari nilai mana nilainya tadi? 21 juta ya, nilai 21 juta ini berapa nilai PPN-nya ya. Ini PPN ditarik nanti baru itu nilainya menjadi DPP atau barang non BKP ya. Jadi PPN-nya nilai 21 juta tadi dibagi 11 dapatnya 1.099 sekian. Nah, ini nilai PPN-nya ya. Jadi 21 juta dikurangin ini menjadi nilai DPP-nya. DPP-nya berapa? 19 juta. Ya, jadi kalau mau dicari pakai rumus 100 per 110 kali 21 juta dapatnya 19 juta sekian. Nilai 19 juta inilah baru dikali dengan 1,5%. Ya, baru dapatnya 286.363,63. Ini nilai pasal 22-nya. Ya. Jadi kalau tadi langsung nilai kontraknya tadi dikalikan dengan 1,5% karena dia non BKP. Kalau dia kategori BKP harus dikeluarkan dulu PPN-nya tadi, ya. Atau langsung dikali 100 per 110 kali 21 juta, 19 juta sekian, baru kali dengan 1,5%. Maka dia nilai pajaknya lebih rendah. Kalau kita langsung kali 21 juta kali dengan 1,5%, maka akan hasilnya lebih tinggi. Ya, jadi tujuannya rumus ini adalah untuk mengurangi besarnya PPh pasal 22 terhutang bagi supplier atau sebagai penjual. Ya, oke, mungkin seperti itu. Ya, jadi pertanyaan di sini, siapa tadi yang membayar? CP Obama, Pak. Yang membayar, yang menyetor?
Rumah sakit. Rumah sakit, iya. Yang Pak melaporkannya, Rumah sakit juga. wah, oke, rumah sakit ya. Jadi kalau yang melaporkannya, kalau rumah sakitnya bisa, ya bisa boleh. Kalau enggak, ya siapa Obamanya. Setelah disetor, ya setelah setor kasih ke Obama. Terus Obama melapor boleh gitu kan. Nah, ini fleksibel gitu kan. Nah, jadi karena itu sebagai nilai bukti setornya itu apa namanya sebagai kredit pajak bagi CP Obama. Ya. Dan nilai yang diterima Obama tidak utuh lagi 21 juta ya. Berapa nilainya? 21 juta dikurangi dengan 286 sekian ini. Ya, jadi tidak utuh lagi 21 juta ya. Jadi kalau orang yang sudah berhubungan dengan pemerintah karena dia tahu gitu kan bahwa kalau dia jual 30 juta maka tidak akan utuh 30 juta dapatnya. Ya. Makanya kalau berhubungan dengan pemerintah biasanya harganya dinaikkan atau lebih tinggi sehingga tidak merugikan penjual. Ya, kalau memang harga netnya 21 juta, maka dia akan ditambah nilai ininya dimunculkan lagi, ya 286 ini dimunculkan 21 juta. Ya. Jadi akan lebih tinggi nilainya misalnya 22 juta misalnya kan. Nah, jadi walaupun dikurang pajak dia masih untung gitu kan. Ya, tidak terlalu mengurangi apa namanya nilai jual dia gitu kan. Ya, makanya kalau pemerintah itu ya mungkin menjadi rahasia umum harga-harga yang ditawarkan ya itu lebih mahal. Jadi kalau pemerintah beli barang kepada masyarakat biasanya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena di situ akan include PPN 10% dan juga pasal 22. Ya. Kalau digabung berarti nilai pajaknya itu di barang itu sudah 11,5%. Jadi perusahaan itu apalagi pengusaha kena pajak ya, yang sudah masuk pengusaha kena pajak ketika dia menjual kepada pemerintah, maka dia kenanya lagi dua ya. Kenanya dua. Dia harus melaporkan PPN nilai ini dan nilai ini. Ya, nilai PPN 1.900.000 itu dilaporkan dalam SPT masanya dan juga nilai pasal 22-nya ya. Kenanya dua gitu kan yang harus dilaporkan. Jadi kalau berhubungan pemerintah itu ya tadi makanya sehingga harga-harga barang kalau jual dengan pemerintah lebih mahal. Ya. Karena kalau nama PPN itu kan jenis apa namanya pajak tidak langsung ya yang akan dibebankan kepada pembeli pajaknya PPN itu kan tidak langsung bukan penjualnya ya. Jadi harganya sudah dinaikkan, sudah dimasukkan 10%. Sehingga kalau dijual nilai itu tadi di-store kepada negara. Seperti ini mungkin dasarnya cuma 20 juta gitu kan atau 19 juta sekian gitu kan. Nah. Jadi 21 semakin besar nilai barangnya semakin besar PPN-nya. Semakin besar juga pasal 22-nya. Ya kalau proyeknya sudah miliaran itu ya pasal 22-nya ya bisa dihitung sendiri berapa nilainya ya. Kalau 2 miliar ke 1,5% berarti sudah sampai 30 juta PPh-nya. Ya, PPh pasal 22-nya. Belum lagi PPN-nya gitu. Nah. Oke ya, mungkin sampai di sini. Ini ada contoh yang ketiga. Ya. Bendahara Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembelian alat tulis kantor dari CP Cahaya senilai 2.100.000. Oke. Kalau dari segi angkanya 2.100.000 ini sudah kena pajak ya karena melebihi 2 juta. Itu ada PPN 10% ya. Tanya berapa PPh pasal 22-nya ya. Jadi kalau dicari karena dia alat tulis ini masuk barang kena pajak, maka kita harus cari DPP-nya dulu. Dari 2.100.000 ini berapa sih DPP-nya? Ternyata setelah dihitung DPP-nya 1.909.090 rupiah. Karena dia nilai DPP-nya tidak lagi mencapai 2 juta, maka pembayaran tersebut tidak kena pasal 22 karena nilainya kurang dari 2 juta. Gitu kan? Tapi kalau dia kategori barang kena pajak, non BKP kena ya langsung kali 1,5%. Ini ternyata setelah dicari DPP-nya ya. Kalau kita di pasal 21 DPP ini sama dengan PKP ya, penghasilan kena pajak. Pasal 22 sebutannya DPP, dasar pengenaan pajak. Ya. Itu perbedaannya ya. Jadi maksudnya arahnya hampir sama gitu kan. PKP dengan DPP.
Yang nilai 2 juta tadi PTKP, ya, dengan sama 10 juta. Batasan apa namanya minimalnya, minimal tidak kena pajak dalam suatu transaksi. Oke, ya. Jam berapa sekarang? 8, Pak. 7:30 ya. Ada mau tanyakan? Kayaknya tidak begitu susah ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini ada latihan nih. Anda bisa jawab? Ya. Pada tanggal 10 November, Cahaya menjual alat tulis Dinas Koperasi. Ya. Coba dia oret-oret di rumah. Berapa jawabannya nomor 1 ini? Ya. Silakan. Ada sedikit latihan ya. Ada 2 soal latihannya. Sambil melatih. Yang saya jelaskan itu kira-kira mengerti tidak? Ya. Soal nomor 2. Toko Sinar Pagi menjual barang sembako pada rumah sakit RS Sungaliat. Ya. Ada beras 200 kilo kali 12, ada gula pasir 50 kilo, harganya 11.000, minyak goreng 50 liter, 10.000 per liternya, telur ayam 100 butir, 1.200. Hitung berapa PPh pasal 22 yang dipungut atas CP tersebut, ya, oleh bendahara rumah sakit. Coba. Wah, santri baru masuk. Silakan jawab nomor 1 dulu ya. Ya, Pak. Sandri, halo Sandri. Sandri Oktiara. Mana orangnya? Tidur Sandri, Pak. Sandri tidur. Oh. Sandri ndak online, ndak offline, telat terus. Soal cepat masuk ya. Ibu pejabat ya. Oh. Mana tadi sudah masuk nih, hilang ah. Sandri. Oh, enggak jelas Sandri ini. Terus cekan, Pak. Udah jelas Sandri ya, Pak. Kawan. Oh. Oke, nomor 1 udah dapat belum? Oh, Sandri mah hilang suaranya. Zia, dapat nomor 1 Zia? Mbak. BKP ya, barang kena apa? Pajak ke Dinas Koperasi dan UKM senilai 4,5 juta. Berapa PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan? Ya. 61 juta. Hah? 300. 61 juta? Cuma aneh 61 juta. Harga beli 4,5 juta. Masa pajak 61 juta? Weni Pak jawab. Nah, berapa Wen? 61.363,63. Ah, jangan sampai kelebihan nolnya. Tadi siapa jawab sih? Zia ya? Banyak Sandri, nol Pak. ini. Betul dah Pak. Betul. Bapak hilang. Jadi tinggal caranya mencari DPP-nya dulu kan. 100 dibagi 110 kali 4,5 juta karena dia barang kena pajak. Hasilnya baru kali dengan 1,5%. Ya. Nah, dapatnya tadi berapa Wen? 63.000 ya. Bukan 61. 61 ya. Nah, tadi itu 61.363,63. iya ya.
Bukan 61 juta ya, kelebihan 0. Nah, jadi ketika melihat hasilnya itu ya apa dicek dulu ya. Nah, sedangkan transaksinya kan 4,5 juta, 4,5 juta. Tidak mungkin pajaknya sampai 61 juta gitu kan. Pasti pajaknya lebih rendah ya, 61.000 sekian gitu ya. Oke. Untuk nomor 2 ini kita totalkan dulu ya. Berasnya 200 kilo kali 12.000 sekian, gula pasirnya 50 kilo kali 11.000 berapa ya. Begitu juga minyak goreng, telur ayam. Nah, setelah itu ditotal karena kebetulan semuanya kategori barang kena pajak, non barang kena pajak, maka tinggal dijumlahkan hasilnya kali dengan di 1,5%. Ya. Nah. Oke. Coba dicari. Saya sudah ada kuncinya, coba kalian cari ketemu nggak sama dengan kuncinya. Rizky cari Rizky ya. Rizky nomor 2 Rizky. Apa Pak? Nomor 2. Coba nomor 2 tuh dihitung ya. Jawab. Setelah yang lain juga. Sandri, mana Sandrinya? Mun salah DPP Pak. Enggak PHP, namanya belajar. Tidak suara Sandri Pak. Ah, udah sehat toh? Pak, udah sehat. Pak, demam nih. Hah? Tangan demam. Oh, sih ada demam beruncana. Pak Weni kejawab Pak. Ah, berapa Wen? 53.550. Totalnya ya? Ya. Bukan hasilnya. Ini ya. Betul kan? Ya, betul. Wah, pinter ini ya. Jadi seperti ini jawabannya ya. Jadi tadi yang pertama tadi ya 61364 ya. Kalau ada komanya 2 digit belakang koma boleh ya. Saya kebetulan Excel saya. Hah? Dibuletin, no? Enggak, kalau ada 61.363,36 ya. 0,63 Pak. 0,63 ya. Ini kebetulan karena sistemnya dibulatkan gitu kan. Kalau enggak lah tetap munculkan 2 angka belakang komanya boleh gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, ya tadi kita cari dulu ya berasnya berapa totalnya ya. Oke, setelah itu total transaksinya ini karena di 3.570.000 karena dia merupakan non barang kena pajak, tidak ada PPN ya, artinya barang non barang kena pajak itu tidak ada PPN-nya di situ, maka langsung kita kali dengan 1,5%. Dapatnya klop ya, 53.550. Itu pasalnya. Kemudian berapa uang yang diterima CP tadi? Ya, CP tadi adalah nilai ini ya. Nilai 357 dikurangi dengan 5350. Dapatnya jadi dari transaksi dia 3.557 yang diterima oleh supplier itu adalah 3.516.450,00. Tuh, ya jadi tidak bulan. Nah, kalau seperti ini tadi yang dikurang itu ya, kadang-kadang mahasiswa itu sering kelirunya yang dikurang nilai ini ya, 4 juta sekian bukan ya, tapi kalau nomor 1 kalau ditanya berapa nilai yang diterima oleh supplier itu, maka 4,5 juta ini dikurangi dengan 61.364 atau 363,63 tadi. Ya, nilai ininya ya, nilai kontraknya. Bukan nilai DPP ya. Jadi harus dipahami nilai kontraknya dikurangi dengan pasal 22-nya untuk nilai yang diterima oleh supplier. Jadi kalau ini nilai kontraknya kurangi dengan nilai pasal 22. Oke ya. Sementara paham ya? Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada tanyakan, mungkin saya rasa cukup ya pertemuan kita. Nanti lebih detailnya kasus-kasus nanti kita pas offline gitu ya. Oke, sementara saya cukup dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam.
Nggak absen Pak.